Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepadanya atas segala pelimpahan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada malam hari yang berbahagia ini dalam perlindungannya, dalam penjagaannya, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga disertai pula dengan keberkahan, bertambah dengan kebaikan, dan kita berlindung dari segenap nikmat yang diberikan kepada kita tapi tidak mendatangkan keberkahan, yang justru malah menyeret kita kepada keburukan-keburukan. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Mi'atu Wasilatin Yuhibbakallahu wa Rasuluhu, yang kita sampai sekarang pada Al-Wasilatul Tsalisatu wal Ishrun, sarana yang ke-23 ya. Sarana yang ke-23 dari sarana meraih cinta Allah tabaraka wa ta'ala, antakuna barran biwalidaika, engkau menjadi orang yang berbakti terhadap kedua orang tuamu. Ini adalah satu sarana meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk bagian dari seagung-agungnya wasilah, seagung-agungnya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka, dan telah menetapkan, mewajibkan, Rabbuka, Rabbmu, alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah, illa iyah, melainkan hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna, yang bisa jadi sampai, benar-benar sampai, indaka, di sisimu orang tua itu, al-kibara, dalam keadaan sudah menjadi sepuh tua, ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, au kilahuma, atau keduanya ya, atau keduanya, fala taqul lahuma, maka jangan kamu katakan kepada keduanya uff. Kata uff ya, kata uff, uff itu terdiri dari dua huruf. Kalau bahasa Arab uff, kalau kita ahjis, nama malih hus, gitu ya, itu 3 huruf ya, kepada orang tua, kepada kedua orang tua, atau salah satu di antara keduanya.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menegaskan, menggandengkan antara perintah untuk taat kepada kedua orang tua dengan perintah taat, ya, perintah mentauhidkan Allah untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Kemudian Allah tetapkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Maka dua hal ini jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala adalah dua hak yang terbesar yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Hak yang pertama adalah haknya Allah, ini haknya Khaliq, haknya Sang Pencipta, yaitu tidak disekutukan, tidak diduakan, tidak disyirikkan, ya, tidak dipersekutukan, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hak yang kedua adalah hak sesama makhluk, antara makhluk dengan makhluk. Yang terbesar, yang paling agung adalah hak kedua orang tua, yang kewajibannya adalah untuk berbakti kepada keduanya. Ya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut dua hak terbesar ini, yakni mentauhidkannya dan berbakti kepada kedua orang tua, maka dosa yang terbesar terhadap hak Allah adalah berbuat syirik, dan dosa terbesar kaitannya dengan hak manusia adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah dosa yang terberat jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana gambaran bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu dengan dikasih contoh satu perkara yang sangat ringan, ya, yang sangat ringan. Fala taqul lahuma uff, kamu jangan mengatakan uff, apalagi yang lebih daripada kata uff, gitu ya, uff, ya, apalagi sampai ngomong bapak iki, ya, gitu ya, itu lebih dari uff mana, ya, emak iki misalkan gitu ya, itu lebih dari uff, ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uff, kamu jangan mengatakan kata uff, kalimat yang paling ringan, yang paling rendah, itu tidak boleh, apalagi lebih daripada itu, gitu ya, apalagi lebih daripada itu, apalagi sampai mencaci, mencela, memaki, tidak boleh. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah, itu dosanya besar. Ya, sampai para ulama rahimahumullahu taala, menjadikan bentuk berbakti pada kedua orang tua, misalkan orang tua pada gede nih ngene iki ya, moron orang tua gasak oleh ngeles. Oleh ngeles, dikawampleng bapakne oleh ngeles. Asal mboten. Digibeng bapakne ngono ya. Oleh ngeles, wah, tangkis kanan, tangkis kiri, oleh, enggak boleh, ya. Lek ngeles berarti durhaka kepada orang tua. Nah, oleh ngeles, apa meneh bales, ya, apa meneh bales, tambah nemen, ya, tambah nemen kepada orang tua. Hanya mengatakan uff saja enggak boleh. Itu dengan sekedar ucapan uff saja enggak boleh, gitu ya. Apalagi sampai lebih daripada itu. Ya, adu jurus sama orang tua, nah ini tambah, ya, tidak boleh. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi sampai seperti itu dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu taala, tidak boleh menahan apa? Misalkan orang tua memukul dan lain sebagainya, tidak boleh ditahan. Menahannya berarti bagian dari kedurhakaan. Ya, sekalipun seorang anak dalam posisi benar, bapaknya salah lalu dinasihati dengan nasihat yang paling lembut, paling bijak, misalkan begitu ya, bapak gak terima ngampleng, wis menengahi gitu ya, ngampleng dikekno pelawak semeneng gitu ya, ndak boleh sampai apa
bales, ya, bales atau menghindar atau menangkis misalkan semacam itu termasuk bentuk kekurangan ajaran terhadap orang tua, ya. Fala taqul lahuma uff, maka jangan kamu katakan kepada keduanya itu kalimat uff. Wala tanharuma, jangan kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan kariman, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Tidak boleh membentak. Apapun kesalahan orang tua, maka anak misalkan tatkala memberikan nasihat juga harus yang baik, sebaik mungkin, tidak boleh membentak. Ucapannya harus ucapan yang kariman, ucapan-ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang mulia, menggunakan bahasa kariman, kariman mulia. Nah, ini ucapan-ucapan yang memuliakan orang tua. Ya, berkata kepada orang tua dengan bahasa-bahasa yang memuliakan, bukan bahasa-bahasa yang merendahkan, tapi dengan bahasa yang memuliakan. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya? Wakhfid. Ya, dan rendahkanlah lahuma untuk keduanya janahadzulli. Ya, janahadzulli, sayap kerendahan. Ya, minar rahmati, dari rasa kasih sayang. Ya, jadi sangat mengasihi kedua orang tua, sangat mengayomi kedua orang tua, merendahkan diri, menundukkan diri, ya, bertadallul kepada kedua orang tua, bukan tinggi hati, bukan sombong, ya, kepada kedua orang tua. Setinggi apapun kedudukan kita, ya kita masih anaknya, kan begitu. Ya, sebesar apapun misalkan kita tetap anak mereka. Sepinter apapun kita, maka kalau kita bahasakan pakai orang Jawa, si oyone wong tua, kan gitu ya. Kan itu ya. Kadang-kadang itu digunakan oleh orang tua tatkala dia dinasihati oleh anaknya misalkan, lalu dia mengucapkan seperti itu, karena kan ya kondeku sopole, kondengono oyoku, kan gitu ya. Ya wis jarno ya cene iyo, kan gitu, katela apa maneh. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, dan tidak boleh marah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Ini dimaksud dengan waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan untuk keduanya sayap kehinaan, bagian dari kasih sayang. Waqul, dan ucapkan rabbirhamhuma, ya Rabbku rahmatilah keduanya, kama rabbayani saghiran, sebagaimana dia merawat aku semasa kecil. Jadi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di sini untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dicontohkan bentuk berbuat baiknya adalah tidak mengatakan di dalam kata-katanya. Kalau berkata kepada kedua orang tua harus dengan perkataan yang memuliakan keduanya, bukan yang merendahkan dan menghinakan orang tua. Ya, makanya kan tidak boleh ya berbicara dengan orang tua seperti berbicara kepada teman, baik konco. Nah, ini tidak ada pemuliaan di dalamnya, hal diperbolehkan. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian memberikan kepada keduanya segenap bentuk kasih sayang dan mendoakannya. Mendoakannya baik orang tua masih hidup dan orang tua sudah wafat, tetap didoakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik merawat aku di masa kecil. Dari Abdullah bin Mas'ud ya. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, sa'altun nabiyya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka qala, Nabi bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ya, salat pada
salat pada waktunya. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qultu summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, kemudian apa lagi? Qal al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di sini birrul walidain menduduki tempat kedua setelah salat dan sebelum jihad. Setelah salat dan sebelum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin ikut di dalam berperang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Maka dia menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Fafihima fajahid, maka pada keduanya berjihadlah kamu, gitu ya. Berjihadlah kamu pada keduanya. Menunjukkan bahwasannya birrul walidain itu adalah jihadnya seorang anak yang saat itu orang tuanya membutuhkannya. Saat itu orang tuanya membutuhkan khidmahnya, membutuhkan pelayanannya, ya, membutuhkan bantuannya. Maka pada diri kedua orang tuanya itu ada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai itu mengalahkan jihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diizinkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, sangat besar ya pahalanya, besar sekali kedudukannya, sampai mengalahkan ikut berjihad bersama dengan Rasulullah, disuruh balik, disuruh pulang. Padahal jihadnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh untuk berjihad dengan berkhidmah kepada kedua orang tuanya. Maka kita katakan ya fahanian, selamat begitu ya bagi orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk merawat orang tuanya. Itu adalah jihad fisabilillah. Itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak setiap orang diberikan kesabaran. Tidak setiap orang diberikan kesempatan, ya. Ada kesempatan tapi nggak sabar. Ada kesempatan misalkan anaknya banyak tapi saling ngalah. Iya, saling ngalah. Nang masa meneh Mbak, ngono ngalah deh. Sing kene ngalah sampai naik dek ngalah gitu ya. Ngalah nang dulure muter wong tuane ya. No pindah sana pindah sini muter sampai legrek di embong. Ya. Atau bahkan mungkin sampai ditaruh di mana? Panti jompo, waliyadzubillah. Ini anak-anak durhaka. Sama sekali rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Yang seharusnya orang tua itu jadi rebutan anak-anaknya agar bisa bersama dengan dia, ya, agar dia bisa merawatnya, agar dia bisa berkhidmah ya kepada orang tuanya, yang itu adalah pahala yang sangat besar. Nabi SAW suatu ketika pernah naik ke atas mimbar, lalu beliau berkata amin. Naik tangga yang kedua amin, naik tangga yang ketiga lalu beliau membaca amin. Selesai berkhutbah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, Anda tadi melakukan sesuatu yang belum pernah kami lihat. Maka Nabi SAW bersabda, atani Jibril. Jibril datang kepada aku, faqal, seraya dia berkata, rahima anfum adraka Ramadhan falam yughfar lahu. Celaka seseorang yang dia menepati bulan Ramadan lalu dia tidak diampuni. Qul amin, kata ucapkan amin ya Muhammad. Faqultu amin, lalu katakan amin. Lalu Jibril berkata pada tangga yang kedua, rahima anfun adraka abawaihi fala yudkhilahul jannah. Celaka seseorang dia menepati kedua orang tuanya, lalu kedua orang tuanya tidak bisa masukkan dia ke dalam surga. Qul amin, ucapkan amin. Fakultu amin, maka aku ucapkan amin. Naik tangga yang ketiga, Jibril berkata lagi, rahima anfun dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celaka seseorang namamu disebut di sisinya lalu dia tidak berselawat kepadamu. Qul amin, ucapkan amin. Fakultu
Amin. Kita perhatikan di sini ada 3 doanya malaikat Jibril diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berdoa adalah malaikat yang paling dekat kepada Allah, yang ngamini manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira mustajab atau enggak? Oh, nemen mustajabe. Gitu ya, itu nemen mustajabi. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Lek pusaka ngono iku pusaka sing paling ampuh gitu ya. Lek pusaka paling ampuh, lek gaman paling landep. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi itu kita perhatikan, didoakan celaka oleh Jibril, diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana orang amin itu kedudukannya seperti orang yang berdoa. Orang amin kedudukannya seperti orang yang berdoa. Kenapa maknanya amin itu kan ya Allah kabulkanlah. Ya Allah istajib, kabulkanlah. Jadi dia sama berdoa dengan orang yang berdoa. Jadi di sini Jibril berdoa, Nabi mengamininya dan Nabi berdoa dengan mengamininya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadilah celaka ya orang yang dia mendapati orang tuanya masih hidup, kemudian dia tidak berbuat apa-apa yang bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia membahayakan dirinya sendiri dengan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Wa min thamma, ya, dan karenanya ya terdapat apa? Hidharun min uquqil walidain, peringatan dari durhaka pada kedua orang tua. Fa wa yahillu 'alal 'abdi sukhtullahi ta'ala. Maka durhaka kepada kedua orang tua itu menghalalkan murka Allah terhadap seorang hamba. Maka wal yaf'al al-barru ma yaf'al, maka silahkan orang yang berbakti itu melakukan apa yang diamalkan min abwabis syarr, dari pintu-pintu keburukan, falan yadkhulan nara, maka dia tidak akan masuk neraka. Orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu, berbakti kepada kedua orang tuanya, ya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, setelah amal-amal wajib tentunya yang lain, sholat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, dan amal-amal wajib yang fardu dia kerjakan. Mungkin dia melakukan keburukan-keburukan yang lain, ada keburukan, ada dosa yang dia kerjakan. Dengan bakti dia kepada kedua orang tuanya, maka innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Dan pahala berbakti kepada kedua orang tua adalah sangat besar pahalanya, karena kedudukannya nomor 2 setelah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukannya paling tinggi terhadap haknya sesama hamba, maka pahalanya sangat besar. Di mana kita semua mengetahui bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan segala keburukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka besarnya pahala, ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kalau ditimbang nanti pada hari kiamat, ya maka kebaikan sama keburukan itu akan saling mengalahkan. Dan berbakti kepada kedua orang tua sangat memberatkan pahala amal kebaikan. Makanya sampai dikatakan di sini wal yaf'al al-barru ma yaf'al min abwabis syarr falan yadkhulan nar. Silahkan orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dia melakukan apa yang dia lakukan dari pintu-pintu keburukan, dia tidak akan masuk neraka. Maksudnya apa? Tidak akan pernah kekal di dalam neraka dengan berbakti dia kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya wal yaf'al al-aqu, silakan orang yang durhaka dia mengerjakan ma yaf'al min abwabil khair, apa yang dia perbuat dari pintu-pintu kebaikan, falan yadkhulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Ya, sebaliknya dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Dosa durhaka kepada dua orang tua berat. Gitu ya. Dia ahli sholat tapi mencaci maki orang tuanya. Dia ahli puasa tapi menyakiti hati orang tuanya. Dia ahli sedekah
tapi nggak ngereken sama orang tuanya. Dia ahli kebaikan banyak, tapi orang tuanya terlantar. Silahkan melakukan kebaikan apa yang dia berbuat dengan dosa menelantarkan orang tua, maka itu tidak akan sumbut. Seluruh kebaikan yang berbuat tidak sumbut, jegelek gitu ya, dengan beratnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah dosa yang terbesar ya setelah kesyirikan. Hak ya, kaitannya dengan hak orang tua. Makanya dikatakan falyafa'al al-aqu ma yaf'al min abwabil khair falan yadkhulal jannah. Kenapa? Lianna uquqal walidain, dikarenakan durhaka kepada kedua orang tua kabiratun minal kabairi, satu dosa besar dari sekian dosa-dosa besar. Wallahul musta'an. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Maka kalau kita sekarang masih punya orang tua, ya jadikan itu jimat, begitulah. Ya jimat, jimat lek coro Jawa kan barang siji kudu dirumat gitu. Ya bener-bener dirawat, dieman-eman begitu ya. Ya kita berkhidmah kepada orang tua dengan harapan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang itulah perbedaan antara orang tua merawat anak gitu ya. Kalau orang tua merawat anak itu agar anaknya itu sehat, tumbuh kuat gitu ya, nang cepat besar gitu ya. Tapi beda kalau anak merawat orang tua nang cepat ya kan ya, pemenang wis sepuh gitu ya, wis pekun gitu ya. Kemudian merawat dengan buang air sana, buang air kecil sini dan seterusnya begitu ya, wis repot. Nah, mungkin anak-anak yang tidak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala terpaksa dia melakukan dalam hatinya kapan nang napa waliyadzubillah ya. Jangan sampai itu ada dalam hati kita. Tatkala kita merawat orang tua, jangan sampai hal itu ada dalam hati kita. Sebelum masuk al-wasilatur rabi'al ishrun, ada pertanyaan kira-kira? Nggih. Mertua, merawat mertua tidak sama dengan orang tua ya gitu. Bagaimana pahalanya? Ya jelas tidak sama ya. Cuman kita harus ingat jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, kita itu berkaitan dengan sisian. Apa sisian? Pasangan ya, berkaitan dengan pasangan. Misalkan taruhlah yang biasanya itu kalau laki-laki nggak ada masalah, dia punya dia punya orang tua ya, maka kalau memang dia adalah laki-laki memang itu kewajibannya, dia merawat orang tuanya, dia merawat orang tuanya, berkhidmah untuk orang tuanya, itu kewajibannya. Istrinya wajib nggak merawat orang tuanya suaminya? Hukum asalnya enggak. Hukum asalnya enggak kan gitu ya. Enggak punya kewajiban dia untuk merawat mertuanya. Yang punya kewajiban merawat siapa? Suaminya. Cuman satu hal yang perlu kita perhatikan ya, perintahnya suami wajib kan begitu. Cirinya wanita sholihah itu apa? Idza amartaha atau atka, itu ciri wanita sholihah. Jika engkau memerintah dia, maka dia mentaatimu. Nah, jadi kaitannya seorang istri kalau dia merawat mertuanya, kaitannya dengan ketaatan kepada suaminya. Kaitannya adalah masalah khidmah kepada suaminya. Kaitannya adalah mencari ridho daripada suaminya. Misal begini, suami berkata kepada istrinya, memang dia tidak punya hak untuk merintah dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Tapi kan dia berkata misalkan, Dek,
bapak emak tak gawe rene yo. Aku pengen merawat orang tua. Lalu istri jawab, enggak, aku gak ridho. Kira-kira suaminya bilang apa kira dalam hatinya? Ridho enggak sama istrinya kayak gitu? Hah? Gak ridho toh? Ridho enggak? Enggak ridho. Nah, kaitannya di sana. Dia enggak akan ridho ya dengan istri yang model seperti itu. Ya, mungkin dia jawab, oh sampean lek gak ridho, aku tak golek maneh sing ridho. Gampang sajane ya. Ngono ae. Lek sampean gak ridho, gak gelem berkhidmat kepada orang tuaku, ya enggak apa-apa, itu memang hakmu dan itu bukan kewajibanmu. Aku tak cari yang lain yang ridho. Tambah gitu maksudnya. Ya, nambah. Ya, sama sekali rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi memang hukum asalnya dia nggak punya kewajiban, tapi kaitannya dengan mencari keridhaan suami. Kaitannya dengan mencari keridhaan suami. Ya, kalau kemudian suami tidak bisa atau dia tidak bisa membuat ridho suaminya kecuali dengan khidmah terhadap mertuanya, ya dia itu harus dia lakukan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan kepada seorang perempuan, kepada seorang istri, perhatikan kedudukanmu di hadapan suamimu. Fa innahu naruki wa jannatuki, karena suami itu adalah nerakamu dan surgamu. Dia adalah nerakamu dan surgamu. Itu yang harus difahami. Kalau dikatakan apakah wajib? Hukum asalnya tidak wajib, karena bukan orang tuanya, itu mertuanya. Tetapi kaitan dia adalah dengan suaminya. Kaitan dia adalah ingin mencari ridho daripada suaminya. Itu maksudnya. Suaminya pengen berkhidmah kepada orang tuanya dan dia membutuhkan bantuan daripada istrinya. Kalau dia bisa menangani sendiri tanpa bantuan istri, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian dia harus membutuhkan bantuan istrinya, ya istri punya kewajiban untuk membantu suaminya. Itu bagian dari khidmah dia kepada suaminya. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Sekarang bagaimana sebaliknya? Sebaliknya misalkan orang tuanya si istri. Ya, orang tuanya si istri. Orang tuanya si istri, apalagi istrinya itu misalkan anak tunggal, tidak ada lagi yang lain. Ya, lalu dia punya orang tua tidak merawatnya. Gimana? Hukum asalnya suami tidak punya kewajiban, hukum asal. Tetapi seorang suami yang soleh loh ya, beda lagi kalau dia nggak soleh. Ya, seorang suami yang saleh, lelaki yang saleh itu adalah seseorang lelaki yang satu pandai berterima kasih, pandai bersyukur kepada manusia. Kita perhatikan tatkala kita meminang seorang perempuan, perempuan itu gak melok ngingoni. Ya, gak melok ngingoni, gak ikut membesarkan, gak ikut mendidik, tiba-tiba sudah besar, Pak anak jenengan kula pek nggih. Kan ngono bahasane ya, gampangane ngono ya. Dijawab, iyo peken ngono ya. Padahal kamelok gedekno, mara digawa ngono kan gitu ya. Ya. Gitu enggak pandai berterima kasih, begitu mertuanya sakit dan sebagainya dia enggak mau ikut enggak mau membantu, maka ini bukan seorang laki-laki yang saleh yang pandai bersyukur kepada manusia. Jadi seorang laki-laki kepada orang tuanya itu bagian dari birrul walidain. Seorang laki kepada mertuanya itu bagian dari syukur, bentuk syukur kepada manusia. Di mana siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia tidak akan bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya adalah orang yang terbaik kepada istrinya dan aku adalah orang yang terbaik kepada istriku. Orang yang terbaik terhadap istri, dia tidak akan menyakiti hati istrinya. Ya, istrinya punya orang tua, orang tuanya sakit, orang tua yang membutuhkan bantuan, suaminya nggak mau ngereken, sakit nggak hati istrinya? Sakit? Namun sakit. Kalau kemudian biarkan nggak ngurus, ikut duduk tanggung jawabku, ikut tanggung jawabnya
Bu sopo? Ya, ini bukan suami yang baik berarti, bukan suami yang saleh. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi masing-masing orang itu ya punya hak dan kewajiban masing-masing gitu ya, dan punya tuntutan masing-masing apa yang harus dia lakukan. Paham maksudnya? Yang lain? Nggih. Ya, milih orang tua. Kita punya janji sama seseorang lalu disuruh sama orang tua, milih orang tua. Karena janji kepada seseorang itu wajib untuk dipenuhi. Perintah orang tua lebih wajib lagi. Skalanya dua hal yang wajib, tetapi terhadap kedua orang tua itu kedudukannya paling tinggi. Ada dua perkara yang wajib, mana harus dilakukan? Yang paling wajib. Gimana kepada janjinya? Ditelepon zaman sekarang, masya Allah, no amin. Telepon. Sepurane aku dikongkon wong tua aku gak sido, ngono jarane. Iya, karena hak orang tua harus didahulukan. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Sampai ada seorang ulama lagi ngajar seperti ini, ada ngajar kalau Allah dan sebagainya. Lalu ibunya datang, ibunya itu rada gak waras. Ibunya agak sinting. Gitu ya, kalau bahasa kita ya, agak kurang akal. Dipanggil anaknya, "Hei fulan, sini. Ayo ngasih makan ayam." Wong tuwa napa niku? Ya anaknya lagi ngajar nih loh ya. Dipanggil sama ibunya, "Hei fulan, sini. Ayo ngasih makan ayam." Dijak makani PT. Ya napa sikape? Ditinggal majelisnya. Marani ibune digandeng ibune marono mangani PT. Ya gitu ya. Ini skalanya skala prioritas. Skalanya skala prioritas. Tapi itulah akhlaknya para ulama rahimahumullah taala. Ya. Jadi tinggalkan majelisnya seperti ini untuk menyenangkan orang tuanya. Sekarang ngasih makan ayam loh gitu ya. Enggak pakai mungkin mawon Bu. Niki sih lagi ngaji, enggak pakai gitu, ditinggal, murid-muridnya ditinggal sama dia. Ya ditinggal untuk menyenangkan ibunya. Padahal ibunya enggak patek waras gitu ya. Ya, tapi disenangkan, dipegang tangan ibunya, digandeng sampai ke tempatnya ayam untuk ngasih makan ayam. Setelah selesai puas ibunya balik lagi. Nah itulah orang-orang yang orang-orang yang soleh. Ya sama dengan salah satu ulama gitu ya, kalau saya sebutkan namanya semua insya Allah tahu gitu ya. Saya pernah hadir di majelisnya di Mekah, di rumah beliau bersama dengan orang-orang banyak begitu. Jadi beliau sudah sepuh. Ya orang tuanya juga sangat sepuh. Beliau sudah sepuh saat itu ya. Orang tua juga sangat sepuh. Ya. Di sebelahnya rumah itu ada keran gitu ya, ada keran tempat untuk berwudu itu. Jadi kalau beliau lagi sedang ngajar begitu, lalu orang tuanya itu mau berwudu, maka dia tinggalkan untuk mengucurkan air untuk wudu daripada bapaknya. Dikucurkan, kemudian selesai sudah ya, kembali lagi. Dan seperti itulah para ulama rahimahumullah yang mungkin jauh itu dengan sinten ya, mungkin jauh dengan kita sendiri ya, yang kita juga berusaha untuk belajar gimana caranya berbakti kepada orang tua dengan yang sebaik-baiknya. Nah, kita lanjut poin yang ke-24. Nah, kaitannya dengan yang tadi itu, antasila rahimak. Al-wasilatu rabi'a wal ishrun, sarana yang ke-24. Antasila rahimaka, engkau sambung tali rahimmu. Ini masih ada kaitan dengan bab yang sebelumnya, menyambung tali rahim. Dan rahim yang paling dekat, ya rahim yang paling dekat adalah orang tua. Ini yang paling dekat, paling erat, paling dekat, paling erat. Ini orang tua. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fahal asaitum
In tawallaitum, maka apakah jika kalian berkuasa, antufsidu fil ardi, kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi, wa tuqati'u arhamakum, lalu kalian putus rahim-rahim kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang Allah melaknat mereka. Fa asammahum, lalu Allah buat tuli telinga mereka, wa ama absarahum, lalu Allah buat buta mata-mata mereka, pandangan mereka. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala, kita perhatikan di sini ancaman memutus tali rahim. Diancam, dilaknat oleh Allah, la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Rahim biasa. Apalagi kalau rahim itu adalah orang tua. Bukan rahim bukan orang tua saja dilaknat, apalagi orang tua, begitu ya. Ini rahim yang paling erat, yang paling dekat, yang sama sekali tidak boleh terputus ya terhadap kedua orang tua ya. Jadi ancamannya berat. La'anahumullah, Allah melaknat mereka. Fa'asammahum, Allah membuat buta tuli telinga mereka. Wa ama absarahum, Allah buat buta pandangan mereka. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Kita perhatikan di awal ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tawallaitum, kalian berkuasa. Nah, memang biasanya jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, yang membuat seseorang itu memutus tali rahim saat dia punya kekuasaan. Saat dia punya kekayaan, sugih, akhirnya gak gelem nyambung tali rahim. Enggak mau dia datang kepada saudara-saudaranya yang gak sugih, sing melarat rene, mosok sing sugih rono rek, ya gengsi kan gitu ya. Akhirnya apa? Sing melarat juga sungkan, rono kok sangkano golek utangan, rono kok sangkano ono butuhe, gitu ya. Wis gak wis, akhirnya terputus, terjadi kesenjangan, akhirnya terputus. Kan ini banyak terjadi di masyarakat kita kok, seperti itu kan? Ya, yang kaya dia menjauh, tidak mau aktif untuk menyambung. Yang seharusnya justru yang punya kekayaan dia yang aktif. Kenapa? Dia punya uangnya untuk kesana kemari. Ya, dia kesana kemari membelanjakan hartanya untuk menyambung tali rahim, itu tidak akan pernah rugi. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, gitu ya. Ya, untuk menghilangkan sikap sungkan ya dari kerabat-kerabatnya yang mungkin miskin atau kurang, dalam keadaan kurang, karena biasa itu terjadi begitu loh ya. Yang merasa kurang itu lihat saudaranya sing sugih, itu silau dia. Silau bukan karena apa? Khawatir di suudoni gitu loh ya. Gak teko iki gak enak, lek teko iki gak enak kan gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Itu terjadi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Apalagi sudah datang gak patek direken. Ya, kita datang misalkan tahun ini biasa kan riyoyoan gitu ya. Riyo tahun ini teko aku kok kayak duduk dulur serek dek gini gitu ya. Akhirnya dalam hati perasaan wadah bisa naik gitu ya. Akhirnya kan seperti itu. Gitu ya. Makanya di sini katakan in tawallaitum, jika kalian berkuasa. Ya. Jadi itu mengingatkan kepada orang-orang yang punya kekayaan. Jangan sampai menjadi sebab terputusnya tali rahim. Kenapa? Karena pada dirinya itu ada sebab. Sebab karena keegoisannya tidak mau datang kepada kerabatnya yang kekurangan, kemudian ada perasaan tidak enak, sungkan dari yang berkekurangan untuk bertamu kepada orang kaya. Enggak sangkano napa lho? Golek utangan ya ono butuhe gini ya, sangkano jaluk-jaluk kan begitu ya. Itu terjadi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Makanya yang dipesankan di sini adalah yang punya kekuasaan.
hendaknya dia yang ngalah datang kepada saudara-saudaranya, karena di sana di tangannya ada apa? Ada harta, ada kekuasaan, dia bisa mobile ke sana kemari, dia jenguk saudaranya yang sana, yang sana, yang sana, yang sana, gitu ya. Yang barangkali yang tidak punya harta, dia nggak bisa melakukan seperti yang dia lakukan, ya, tidak bisa seperti yang dia lakukan. Ya apa namanya ya, contoh misalkan ada seseorang yang menjenguk saudaranya jauh karena jauh, lalu tatkala dijenguk menjenguk saudaranya yang jauh itu minta maaf sepurane, mohon maaf gitu ya, aku nggak pernah ke tempat sampean karena terus terang faktor biaya, faktor biaya, saya apa namanya nang omah sampean kok membutuhkan biaya gitu ya, mungkin golek mangane wis angel gitu ya, sampean sepurane aku gak iso gitu ya, jadi terpaksa sampean terus sing ngene, minta maaf seperti itu. Jadi hal itu terjadi begitu ya, tidak nyambung karena faktor apa? Ekonomi, akhirnya gak nyambung begitu karena faktor ekonomi. Makanya yang dipesankan di sini yang punya kekuatan ekonomi, ya dia punya kewajiban untuk menyambung saudaranya yang sana, yang sana, yang sana, yang sana, yang barangkali mereka tidak bisa ke rumah kita karena tidak punya biaya, yang punya biaya datang ke sana, dan itu akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala, nggak akan sia-sia. Kita perhatikan Nabi SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, siapa yang suka dilapangkan untuknya rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan untuknya umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Tapi silakan adzan ya. Ya adzan din. Kita perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man habba an yubsata lahu fi rizqi, siapa yang senang dilapangkan untuknya rizkinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan untuknya umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Diperintah untuk menyambung tali rahim. Menjadi sebab menyambung tali rahim itu apa? Dilapangkannya rizki. Jadi tidak akan merugi orang yang mengorbankan hartanya untuk menyambung tali rahim, diganti sama Allah tabaraka wa taala. Ya kesana kemari ya untuk mencari saudaranya. Orang yang tidak memiliki hubungan rahim, tapi dia berkunjung kepadanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang laki-laki yang di satu kampung tertentu atau di satu negeri tertentu datang ingin berkunjung kepada rumahnya saudaranya di negeri yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengirim utusan seorang malaikat di tengah perjalanannya, nyedat. Ditanya sama malaikat itu, mau kemana? Mau ke fulan, saudaraku fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, apakah ada hajat yang pengen engkau ambil? Apakah ada keperluan yang ingin engkau dapatkan darinya? Dia jawab, enggak. Saya mencarinya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab malaikat kepada laki-laki yang mau mencari saudaranya? Padahal itu tidak ada hubungan rahim, bukan rahimnya, bukan kerabatnya, hanya saudaranya fillah, sesama mukmin, orang mukmin saja. Apa kata malaikat tadi itu? Tibta, kamu telah berbuat baik. Wa taba mamsyaka, dan bagus pula perjalanan kamu. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, silakan kamu menempati satu tempat duduk di surga. Padahal apa itu? Berkunjung hanya sekedar menziarahi saudara muslimnya, bukan hubungan kerabat. Apalagi itu saudara muslim juga kerabat. Yang bukan kerabatnya seperti itu keutamaannya, apalagi yang bukan kerabat ya. Tapi asal tadi itu dia mengunjunginya itu lillah, bukan karena hajat, gitu ya. Tapi kalau ada hajat yo maklum kan itu ya, ono perlu nih, lek gak ono perlu nih ya gak teko kan, berarti kan gitu.
Berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ana perlu, ana perlu, ana hati, ana berat, datang karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyambung tali rahimnya, ya. Makanya kata mu'alif di sini, perhatikan, fakun wasilan li rahimik, maka jadilah kamu orang yang nyambung bagi rahimmu. Nyambung itu maksudnya yang aktif. Yang aktif itu yang datang ke sana kemari, mobile ke sana kemari, mendatangi ke kaum kerabatnya. Bukan yang diam menunggu datang. Kiri yo rek, aku sing tuwek rek, wae sing nomor ini kabeh rek, meneng tok ndek kono. Ya dia enggak dapat keutamaan apa? Menyambung, dia hanya dapat keutamaan menjamu tamu. Ya, hanya keutamaan menjamu tamu. Yang nyambung itu yang aktif. Datang ke sana, datang ke sini dan seterusnya. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Maka fakun wasilan li rahimik, jadilah kamu orang yang nyambung rahimmu. Wala taqta'ha, jangan kamu mutusnya. Lianna man qata'aha, dikarenakan orang yang memutusnya istahaqqa iqaballahi, dia berhak hukuman Allah, wa qata'ahu Allah, dan Allah akan memutusnya dari rahmatnya. Waliyadzubillah. Ya, makanya dalam hadis yang lain, saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan makhluk, maka qamat ar-rahim, berdirilah rahim, makhluk namanya rahim itu berdiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada makhluk yang namanya rahim ini, ama tardain an asilaki man wasalaki wa aqta'u man qata'aki, apakah kamu ridho aku akan nyambung orang yang menyambungmu dengan rahmatku, dan aku akan memutus orang yang memutusmu dari rahmatku. Gitu ya. Jadi ini ancaman orang yang menyambung rahim, diberi janji disambung dengan rahmat Allah, dan mengancam orang yang memutus rahim, diancam dengan diputus dari rahmat Allah. Padahal orang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ingin masuk surga, jaga rahimnya. Gak pengen masuk surga, silakan diputus semuanya, maka akan terlempar ke dalam neraka. Dilaknat, namanya laknat itu ada apa-apa? Orang yang mal'un, al-la'in adalah matrudun min rahmatillah, orang yang tertolak, terlempar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang terlempar dari rahmat Allah, maka di akhirat nanti tidak ada tempat selain surga dan neraka. Kalau enggak di surga ya di neraka. Kalau dia terhindar, terlempar dari rahmat, yakni surga, berarti tempatnya di neraka. Terjungkal nanti dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. 2 poin, 23 sama 24. Ada pertanyaan? Bismillah. Okay. Bismillah. Yang menyambung itu hukum asalnya, kalau seperti pertanyaan tadi itu kan suami istri, istrinya punya kerabat, yang dia menyambungnya ke sana tapi nggak direken. Apakah bisa diganti sama suaminya? Ya enggak. Nah, suaminya kan dulur katut aja nih kan gitu ya. Suami itu dulur katut. Ya, ajane dulur cuma katut, katutan bojo kan gitu ya. Ya kalau yang berkewajiban nyambung tali rahim ya istrinya, suaminya tadi itu kaitannya dengan orang soleh, bantu istrinya untuk kenapa? Menyambung tali rahim. Istrinya, mas aku pengen ke sana, diantar. Kalau kemudian istrinya enggak ke sana, dieling no, ide sama ditulur, ayo tak terno. Enggak rasa-rasen, ayo tak terno. Nah itu ditolong dia untuk menyambung tali rahim. Gak direken ya bapak, lek sampean gak direken ya rekenan.
Kan gitu dah toh. Ada sampai kemudian kita nggak direken, kita nggak ngereken dia, ya selesai, putus, kan gitu ya. Tapi kalau kita nggak direken, awak dewe sing tampeng ngereken, ya sesuai, ya reken-rekenan, gitu ya. Ya sama halnya dengan begini, kita ketemu ada orang begitu ya, ada orang begini, seorang istri misalkan begitu ya, kepada suaminya, dia ketemu di jalan. Seorang istri ini, perempuan ini ketemu dengan perempuan yang lain, dengan akhwat atau umat yang lain. Nggak ditegur sama akhwat yang dia ketemu di jalan, nggak diucapkan salam sama akhwat yang ketemu di jalan. Dia pulang ngambek-ngambek kepada suaminya. Mas, aku mang ketemu si fulana loh, gak direken kon, gak diucapi salam kon, gitu ya. Jawabannya suami ya apa? Ada tipe suami, dua tipe suami. Ini berbeda ya. Tipe ini menunjukkan keilmuan. Ya. Tipe yang pertama mengatakan, yo ngene golek ajene ana wong gak seneng mbek sampean wis ngono iku. Ya, malah diobong ya ngene golek wong hasad mbek sampean wis ngono iku. Gak ngara apa nyalami dhisik, wis ngono iku. Gitu ya. Terus istrinya ngomong, "Ya wis. Aku lek ketemu mana gak ngana ngucapno salam lek gak dirisi cocok." Tumbole tutup iki wis. Gitu ya. Itu enggak benar, suami seperti itu enggak benar. Nah, yang kedua gimana? Mas aku mah gak diucapi salam. Ya salam dhewe to. Lah sampean gak diucapi salam, ya salam to. Kan gitu ya. Aku mah gak diucapi salam, gak disapa, ya sopon to. Kan gitu. Selesai urusan. Oh jadi dawak no, gitu. Selesai urusan. Salahkan istrinya, ojo nyalano istrinya orang kan gitu ya. Rumoso gak disalami kok, apa namanya, dia nggak ucapkan salam ya. Harusnya dia mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang mengawali salam. Sampean keliru, kok ngenteni salame? Oh, salam ono diisi nah ngono. Nah dua tipe suami ini ono ini gitu ya. Ya si tipe nih kompor, tipe nih es apa lemari es. Situ gini mana sih, situ gini ngadem. Anak mana tipe yang nomor telu, kompor rusak ambek kulkas rusak. Sekarang ngerekan bojone mbok wis karo ngene kompor rusak ambek kulkas rusak ya. Kata nggih? Paham insyaallah ya. Baik. Sudah cukup ya? Nggih, Pak. Video callan. Ya apakah sudah dianggap menyambung tali rahim? Iya, nyambung. Sudah nyambung tali rahim. Oh, ketemu kan ya, ketemu ya. Enggak, itu kan untuk waktu kepepet, toruri. Misal saudara jenengan ono di Papua, rono rek duwe akeh. Video call pinten? Wis dipaket no sakete usah ulan gitu ya. Video call sedina sewengi yo pancet. Ya. Nggih, ya ke sana. Ya ndak, iso rono, ya didatangi. Ya kecuali ada udzur, nggak sempat. Jadi komunikasi seperti ini itu ya dalam keadaan darurat, ya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk ketemu. Kalau memungkinkan untuk ketemu, ya datang. Ketemu fisik itu berbeda dengan ketemu via ini, gitu ya. Itu beda dengan ketemu fisik. Ya. Lek ketemu fisik itu salaman, gitu ya. Itu salaman, rangkul-rangkulan, ngomong dan sebagainya ya. Itu beda. Ya iso mangan barang.
Iya, ono jamuan itu beda kan gitu ya. Ya beda. Ya misalnya kalau janjian kali Pak Eko ngono gak nang omahe gak oleh sego bebek. Wis rundingan teko embong teko adoan Pak Eko ndek omahe kula ndek omahe wis gini Pak Eko di masalah ini misalkan gitu ya. Gak ketemu ya gak oleh mangan apa-apa. Tapi lek teko wah oleh macam-macam kan itu beda jelas beda perasaan juga berbeda perasaan ketemu langsung sama via komunikasi jelas berbeda. Ya, sama halnya dengan pengajian seperti ini yang delok online di omahe kan beda mbak sing datang di sini. Yang lihat online di rumahnya masing-masing selonjor yang ngombe kopi, mangan gedang goreng, enak gitu ya. Ya, beda apa namanya perasaannya. Kalau di sini ya bisa langsung, kalau di sana ndak akan serius gitu ya. Yang lihat apa pengajian lewat online tidak bisa serius gitu ya, bisa jadi disambi masak ya masak disambi nyetrika sing nyetrika kan gitu ya disambi liyane gitu ya, namanya saja alternatif timbang gak teko blas kan gitu ya itu alternatif. Ya. Jadi itu alternatif. Jadi media ini sekarang itu alternatif saja, alternatif timbang gak ketemu. Tapi kalau bisa ketemu itu jauh lebih baik. Makanya dikatakan dalam hadis tadi tentang orang yang mengunjungi saudaranya, tibta toba mamsyaka, melaku kan gitu ya, baik jalanmu memang dalam perjalanan usaha ada perjalanan yang dia lakukan. Jadi tidak sama, sekalipun bisa itu dilakukan dalam keadaan apa alternatif. Kita punya saudara di Papua, kita punya saudara di Kalimantan, kita punya saudara di Sumatera. Wis mujung wis mumet gini ya. Riyo katirono kabeh ngeluh. Piro duit ditokno kan gitu ya. Ya sekarang bisa lewat itu. Ya. Ya. Cukup insyaallah. Cukup ya. Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Sampai poin yang ke 24 pertemuan berikutnya 3 bulan laginya poin yang ke 25 insyaallah. Baik, demikian semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.